Misalkan ya, Anies mengundang Pak Ganjar, ya kan, Pak Muhaimin dan Pak Mahfud untuk sama-sama duduk membicarakan what next, dalam pengertian melakukan perlawanan atas nama rakyat. Ya bisa aja Megawati sama Habib Rizik suatu saat makan bersama dan membicarakan nasib bangsa ini gitu loh. Nah, itu menarik tuh, Megawati dengan Habib Rizik itu bisa ya? Ya bisa aja, karena itu kira-kira Pak Prabowo tuh akan menawarkan Mas Anies Baswedan menteri nggak? Atau bergabung lah dengan... kalau penawaran pasti dia lakukan. Oh gitu ya? Penawaran ya, kalau menurut saya penawaran, saya dapat bocoran ya dia mau ngerangkul semua ya. Ini Bang Ganda Nainggolan. Ini kita lagi di vilanya Mbak Rahma. Ada di Labuan Bajo. Jadi ini jauh banget. Bang Ganda, ini saya ngejar-ngejar Bang Ganda sampai Labuan Bajo. Saya cuma mau tanya satu. Itu Anies Baswedan kemana? Bang Ganda kan orang dekatnya. Ya, saya kan terakhir ketemu tuh H+1 ya. 14 coblosan, 15 malam saya ketemu. Nah, saya pikir saya juga banyak kehilangan ini karena saya lihat di media dia tidak begitu aktif menggalang kekuatan-kekuatan rakyat itu gitu. Jadi dia kebanyakan kembali bersandar pada tim hukum. Ya, jadi rapat-rapat tuh hampir semua sekarang kan rapat-rapat tim hukum aja yang dipimpin oleh si Ari Yusuf itu. Jadi kelihatan dia bersandar pada itu. Jadi nggak banyak kegiatan kelihatannya. Kenapa sih kemudian Anies begitu tuh? Pertimbangannya apa? Ya mungkin Anies ini kan akan menyelesaikan urusannya di di peristiwa elektoral ini. Artinya berbagai pelanggaran yang diklaim terjadi ini akan diajukan ke hak angket, dan itu otoritasnya menurut Anies di wilayah partai politik di mana dia tidak ada di situ kan. Yang kedua, Anies yang menunggu tim hukum ini kemudian mendapatkan fakta-fakta kecurangan untuk dibawa ke Mahkamah Konstitusi gitu. Ini yang jadi dia tapi kan bersandar pada itu. kalau mengandalkan itu aja kan, so artinya dia berpasrah dong. Iya, bisa diartikan seperti itu. Diartikan seperti itu, artinya dia menyatakan sikap ya bahwa dia itu melihat ini kecurangan terjadi, TSM itu ya sistematis, masif dan terstruktur, tapi dia tidak ekspansif dalam pengertian actionnya gitu loh untuk melawan itu gitu. Oh gitu. Nah terus katanya ada isu dia sudah tutup buku di Pilpres dan bersiap ke Jakarta lagi. Itu benar nggak? Nah, saya nggak tahu, tapi yang jelas waktu itu saya nggak hadir di rumahnya waktu pertemuan para jubir ya di kediaman beliau itu. Ada yang nyentil itu, nyentil, dan dia nggak bantah, tapi maksudnya ada orang yang jubir yang nggak bantah gimana? Ya maksudnya ada jubir yang bilang, wah ini kalau kita kalah Pak Anies kembali ke DKI aja gitu kan, run lagi untuk gubernur DKI, tapi Aniesnya nggak bantah gitu loh. Tapi menurut Bang Ganda pantas nggak kalau kemudian setelah gagal atau belum berhasil di Pilpres ya, bahasanya jangan gagal. Iya. Terus masuk lagi ke Jakarta sebagai gubernur, itu wajar atau gimana menurut Bang Ganda? Ya kalau itu untuk Pak Anies sih wajar aja menurut saya, karena dia kan memang orangnya kan memang petarung di dunia yang elektoral ya, bukan di dunia yang ekstra parlementer dan lain-lain. Jadi dia mau kemana ya? Dia paling bagus daripada ikut rejim yang berkuasa nantinya, lebih bagus balik ke Jakarta dong. Tapi ada citra kalau memang seperti itu, seperti cari kerja jadinya. Nggak seharusnya begitu ya. Maksudnya kan itu kan jabatan publik di mana orang memang sebelum bertarung di tingkat nasional, dia umumnya bertarung di tingkat regional. Nah, tingkat regional ini kan bisa dong dia 2 periode dulu baru dia tarung lagi. Menurut saya nggak cari. Kalau gitu, Bang, jadi artinya menurut Bang Ganda nggak usah lah ya masuk ke rezim tuh Anies tuh. Janganlah, jangan, karena dia kan dipilih oleh rakyat yang melawan keberlanjutan, melawan kekuasaan yang dipersepsikan jalim, melawan kekuasaan yang diasumsikan
diperebutkan secara perampokan amanah rakyat dan lain-lain. Jadi kalau Anies masuk ke situ kan dia melukai rakyat pendukung dia gitu. Kalau Ini Anies jangan. menurut Bang Ganda, apa memang sudah seharusnya ini Anies begini ya, nggak kelihatan gitu? Jangan, harusnya dia memimpin satu perlawanan secara action di lapangan. Jadi misalkan besok di DPR ada demo besar-besaran tanggal 1 Maret misalkan ya kan. Itu kan harusnya Pak Anies sendiri muncul di sana. Nggak usah takut gitu loh. Dia mimpin ke lapangan. Dia membuat satu posko di mana orang bisa puluhan ribu orang berkumpul. Apakah dia di Masjid Sunda Kelapa atau di masjid mana gitu, dia cari basisnya gitu ya, atau masjid di sebelah rumahnya. Di sebelah rumahnya itu kan ada masjid di depannya gitu. Kan dia orang bisa kumpul di situ di mana ada Anies kan. Minimal dia menunjukkan dia tuh tidak terpisah dengan rakyat itu. Kalau sekarang menurut saya dia terpisah gitu. Menurut Bang Ganda lagi nih, karena kan Bang Ganda yang dekat ya. Perlu nggak Anies Baswedan dalam waktu dekat itu ketemu dengan Ganjar Pranowo gitu? Sangat perlu, karena mereka ini kan tokoh, ini berempat ini kan tokoh rakyat. Dalam pengertian dia yang dipilih kemarin, ada namanya di kertas suara itu kan, dan mereka disakitin, mereka dikhianatin. Ada peristiwa pengkhianatan atas cita-cita demokrasi ya, mereka harus tetap berempat ini menjadi simbol. Ya kan, harus menjadi simbol perlawanan gitu loh. Kalau seperti di Filipina dulu ada Cory Aquino misalnya seperti itu, di Malaysia ada Anwar Ibrahim ya, mereka harus ambil itu gitu loh. Oh. Nah, terus ya sekarang kondisinya begini, ini kan sudah 2 minggu pasca pencoblosan ya, dan terus kita melihat penampilan Mas Anies itu ya sekali-sekali aja, terakhir malah sama Pak Surya Paloh dan lain-lain ya. Iya. Jadi sebetulnya dengan kondisi seperti ini, apa yang harusnya nih, seharusnya nih ya, bukan tadi kan Bang Anda udah bilang harusnya dia keluar memimpin, tapi kan dia belum nih. Jadi apa yang harus dilakukan oleh para pendukung Anies untuk membuat Anies ini mau memimpin mereka lagi, itu gimana tuh? Wah, itu susah ya kalau itu. Kalau saya menurut saya sih yang pertama harus dilakukan adalah misalkan ya, Anies mengundang Pak Ganjar, ya kan, Pak Muhaimin dan Pak Mahfud untuk sama-sama duduk membicarakan what next dalam pengertian melakukan perlawanan atas nama rakyat. Nah, yang kedua, Anies sendiri terhadap rakyatnya kan, yang memilih itu. Dia harus membuat posko perlawanan sendiri, di mana Anies itu ada di situ. Bukan Anies itu hanya bicara dengan jubir-jubir, bicara dengan tim hukum dan lain-lain. Itu Anies harus punya posko di mana waktu Anwar Ibrahim di Malaysia itu rumahnya Anwar Ibrahim itu dijadikan posko. Artinya rakyat pendukung Anwar itu ada di situ terus gitu loh. 24 jam gitu ya. Ini kan Anies harus melakukan itu. Nah, sekarang kan Pilpres sudah selesai nih. Bang Ganda tuh masih menganggap diri Bang Ganda sebagai jubir Anies atau sudah kembali sebagai aktivis? Ya saya nggak selesai dong. Kan itu kan kalau menurut saya sini nggak ada jurusan jubir lagi kan. Jubir itu kan sampai tanggal kemarin 14 saja itu. Maksud saya adalah kalau memang sudah menganggap kembali lagi sebagai aktivis, itu kenapa kemudian menurut Bang Ganda ya, Anies tidak mengundang para aktivis demokrasi untuk menyikapi ini, gitu, menyikapi kondisi Pilpres ini? Ya kalau Anies tidak berubah, dalam pengertian Anies yang tidak ada transformasi dalam setahun terakhir ini dari dia orang yang berpikir sangat elektoral menjadi orang yang bisa ekstra parlementer berpikirnya, maka dia tidak butuh aktivis. Ya, dia cukup kelompok kecil yang mengorganisasikan ketokohan dia terus, ya, untuk dia mungkin bertarung lagi di 2024. Nanti aktivis-aktivis itu ya jalan sendiri lagi. Seperti saya kan punya mainan sendiri yang memang selama ini di dunia perlawanan gitu. Soalnya kan tadi saya melihat tuh Bang Ganda agak kecewa juga dengan Anies Baswedan pasca Pilpres ya. Sebenarnya nggak kecewa sih, saya sih sebenarnya melihat ini satu keniscayaan ya dari tipe Anies yang memang dia tidak ekstra ordinary dalam gerakannya ya. Jadi makanya memang ketika saya diundang Anies untuk masuk sebagai jubir dulu, ya saya berpikir bahwa memang proses elektoral itu pemilu kita lalui, demokrasi kita coba. Nah tapi ketika itu tidak terjadi, mungkin jalannya itu bukan bersama Anies. Jalannya itu bersama tokoh-tokoh rakyat lain yang ada di luar
permainan elektoral itu, ya seperti Habib Rizik yang punya pikiran ekstra parlementer, Megawati yang punya pikiran people power dan lain-lain. Orang-orang tipe-tipe itu kan kita tahu dari dulu. Mungkin mereka sendiri nanti yang akan mengambil alih permainan ini. Bisa aja Megawati sama Habib Rizik suatu saat makan bersama dan membicarakan nasib bangsa ini gitu loh. Nah, itu menarik tuh. Megawati dengan Habib Rizik itu bisa ya? Ya bisa aja karena bapaknya Megawati ini kan gurunya dia, Soekarno ini, dan Soekarno itu kan mengajarkan tentang bangsa ini adalah milik 3 golongan, ya kan, golongan Islam, ya baik dengan pan-Islamisme, ya kan, kemudian golongan nasionalis, ya yang diwakili oleh bapaknya dulu PNI, ya kan, kemudian golongan sosialis. Ya kan, nah jadi sebenarnya Megawati itu kalau dia melihat itu secara kenyataan bahwa itu tidak bisa dirubah, dia mengulangi apa yang bapaknya lakukan. Dia mengundang Habib Rizik ya untuk membicarakan perlawanan misalnya seperti itu. Bisa Siapa terjadi. yang harus memulai gitu tuh? Kalau memang harus ada pertemuan, misalnya ya akan ada pertemuan antara Megawati dengan Habib Rizik gitu ya, untuk mengulas kondisi negara ini. Itu siapa itu yang harus menginisiasi itu? Ya, saya pikir nanti kalangan aktivis. Kan saya melihat aktivis-aktivis dari kelompoknya PDI itu ya, teman-teman saya yang di sana itu kan juga membuka pemikiran-pemikiran yang sama dengan saya. Ya, bahwa ini harus ada suatu sinergi. Jadi mereka juga ini, nah sampai ke Megawatinya bagaimana, ya kita tunggu aja. Tapi saya pikir Megawati udah punya pengalaman panjang di Indonesia ini, ya bekerja sama dengan siapapun gitu. Anies itu perlu masuk parpol nggak ya? Nggak tahu saya nggak Menurut bisa. Bang Ganda kira-kira? Kalau menurut saya sih dia takut ya tenggelam di dalam sebuah parpol ya. Dia pengen tetap sebagai tokoh aja menurut saya ya. Kalau Bang Ganda sekarang dalam waktu dekat lah ketemu Anies tuh, atau di telepon Anies tuh apa yang mau disampaikan? Nggak ada, terhadap karena situasi saya di H+1 saya udah bilang Pak Anies itu harus meniru Cory Aquino kalau mau menang. Karena Cory Aquino waktu dicurangin oleh Ferdinand Marcos di Filipina dulu, dia melawan. Kemudian rakyatnya ikut dia. Kemudian ada uskup agung di sana, Kardinal Sin, karena di sana Katolik, itu dukung dia. Kemudian kalau kelompok kiri komunis juga dukung dia. Ya kan, kemudian akhirnya dia menang. Ya, Marcos akhirnya kabur ke Amerika waktu itu. Nah, maksudnya kalau dia tidak ambil kesempatan itu, maka dia akan hilang dalam putaran yang sekarang ini menurut saya gitu. Nah, saya sedikit lompat nih. Bang Ganda kan juga dekat dengan Prabowo ya, kenal lah. Waktu itu kan sempat jadi direktur relawan ya. Ya. Menurut Bang Ganda, kira-kira Pak Prabowo tuh menyikapi kondisi negara saat ini tuh gimana ya? Kemudian pertanyaan keduanya, apakah dia akan menjadi seorang presiden yang independen atau akan berada di bawah bayang-bayang Pak Jokowi? Ya, saya tuh meyakini bahwa Prabowo itu sebenarnya dia itu sekarang di persimpangan jalan ya. Antara dia mewarisi spirit dari bapaknya dan kakeknya, yang notabene adalah orang yang mendirikan Partai Sosialis Indonesia ya bersama Dr. Syahrir dan lain-lain. Artinya mereka punya cita-cita, punya nilai kan. Kalau punya nilai berarti dia memperjuangkan seperti founding fathers yang memperjuangkan bangsa ini. Nah, itu Prabowo itu kan sampai 2019 sebenarnya begitu. Yang saya kenali, saya 2 kali jadi tim kampanyenya Prabowo secara inti ya. Saya kampanye sampai ke Banyuwangi, ditugaskan Joko Santoso dan lain-lain waktu itu. Ama kemudian ketika dia ini masuk pada pragmatisme, ya, di mana dia itu harus melakukan suatu konsesi politik dengan oligarki dan Jokowi. Nah, bagaimana dia di persimpangan jalan ini? Sampai sekarang saya ragu. Karena kalau misalkan, kata gini, dari wacana publik yang saya lihat, saya belum tahu mazhab ekonomi dia. Ya, kalau kemarin kan dia di Kadin ngomong, saya anti neoliberal, saya anti kapitalis. Kata si Prabowo, itu mulutnya sendiri. Tapi yang kita mau lihat, apakah menteri ekonominya nanti seperti almarhum Rizal Ramli misalkan, ya seperti si yang buat buku Prabowo dulu
paling terkenal lah buku itu dulu ya, 2019. Siapa? Fuad? Si Pambagio apa namanya? Agus Bukan, siapa yang menantunya Mensesnek Murdiono dulu. Oke. Itu kan ekonom kerakyatan juga, itu alumni IPB itu. Kemudian apakah si Derajat Wibowo, misalnya kayak gitu. Atau Khatib Basri udah geser dikit, karena Khatib Basri pasti menurut saya disodor oleh Abu Rijal, ya kan, untuk jadi ini. Nah kalau misalkan dia nanti model menterinya, Ada Fuad Bawazir juga. ada Fuad Bawazir yang ditawarkan juga untuk jadi menteri, tapi kan Fuad udah menolak saya dengar karena dia udah merasa tua, ya kan. Fuad ditawari juga sama Prabowo. Kalau orang-orang yang jadi menteri ekonominya Prabowo ini adalah orang-orang yang sokol kiri, sosialis seperti bapaknya ini, seperti itu PSI itu. Ya, Sosdem ya, kalau di Eropanya Sosdem, maka Prabowo sebenarnya masuk kepada perjuangan nilai-nilai idealisme. Nah, tapi saya meragukan itu. Karena apa? Karena kemenangan Prabowo ini lebih banyak karena pragmatisme yang ada gitu loh. Oke. Itu kira-kira Pak Prabowo tuh akan menawarkan Mas Anies Baswedan menteri nggak? Atau bergabung lah dengan... Kalau penawaran pasti dilakukan. Oh gitu ya? Penawaran ya. Kalau menurut saya penawaran, saya dapat bocoran ya dia mau ngerangkul semua ya, mau ngerangkul. Karena kan gini, saya udah hitung misalkan dari konsesi menteri kayak Golkar minta 4 menteri, saya dengar nih, nggak bisa dibantah. Jadi kalau Golkar 4 dan lain-lain, saya udah jumlahkan tuh menteri itu yang dibagi tuh 15 dari circle koalisi plus non partai, misalkan katakanlah 20 menteri ada 35. Buat Prabowo itu dia sebagai orang yang tipenya tipe Putin, tipe Xi Jinping dan lain-lain. Dia kan aneh-aneh nih Prabowo ini kan ada ada bibit-bibit pemimpin otoritarian. Tapi jangan selalu gini, maksudnya gini. Pemimpin otoritarian itu ada model ala Erdogan, Turki. Ya, dia otoriter sekaligus totaliter. Tapi dia ada nilai karena dia sebagai perwakilan nilai Islam di situ, si Erdogan ini. Tapi ada juga yang tidak punya nilai. Ya, tidak punya nilai, misalkan Hitler. Ya kan, atau Putin lah di bawahnya Hitler misalkan. Nah, ya maksud saya tipenya Prabowo ini dia otoriter, maksudnya otoriter. Nah, dia orang-orang otoriter ini cenderung tidak mau ada oposisi. Dia pasti pengen ngerangkul Anies. Gitu loh. Saya ketemu bekas duta besar Indonesia di PBB, namanya X. Dia bilang Anies kemungkinan ditawarin menteri luar negeri kan, dia bilang. Misalnya seperti itu, ya kan. Artinya menurut saya pasti ditawarin lah. Diambil nggak sama Anies kira-kira? Kalau menurut saya enggak ya. Karena Anies itu pasti dia sabar menunggu. Mungkin dia tarung di 2029 kalau ini dia nggak menang di sekarang. Kalau ternyata diambil, perasaan Bang Anda gimana? Ya saya kecewa lah, harinya dia tidak mewakili aspirasi orang-orang maksud saya kan kalau dia berpikir 2029 juga jabatan menteri harusnya diambil sebagai panggung kan? Gini. Kan yang Anies harus tunjukkan ini kan bahwa dia itu kan ada politik demarkasi. Karena yang terjadi sekarang ini adalah kemenangan Prabowo, yang kemenangan sampai hari ini itu adalah kemenangan dengan perampasan hak-hak demokrasi rakyat. Jadi itu kita harus bilang, ini politik demarkasi. Ya ada orang ngakuin, ya udah Anda menang silakan. Ya kan, tapi saya nggak mungkin ngakuin Anda. Itu loh, ya kan, itu kan sama seperti Habib Rizik dan kawan-kawan bilang tahun 2019, ya silakan Jokowi berkuasa, kami nggak ngakuin. Oke. Gitu. Ya gitulah Bang, Ya kira-kira itu, ya. supaya Anies terhormat. Ini kan hidupnya apa sih? Kamu memilih kehormatan atau memilih kekuasaan? Kadang-kadang nggak bisa dua-dua. Nah buat saya untuk Anies dia harus milih. Kalau saya senangnya Anies memilih kehormatan. Dia menjaga konstituennya bahwa ini pemilu curang dan saya bersama rakyat, bukan bersama rejim ke depan gitu. Itu dia. Oke, gitu kira-kira. Bang Ganda terima kasih Terima kasih, teman-teman. ya. Terima kasih banyak. Saya dapat kehormatan nih, aktivis senior. Tadi bertanya dia, Anies Baswedan kemana? Nah itu tadi jawabannya. Seperti biasa kalau ada teman-teman yang belum subscribe, tolong bantu ajaklah subscribe lah, ini saya menuju subscriber 1 juta ya. Ya, sekarang baru 22.000. Oh, insya Allah kalau Hensan sih cepat deh, Hensan cepat. Kira-kira. Cepat. Terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.